Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Nak, itu terlalu kasar, karena kami meminta. Jika kami menyerang dan mengambil dengan paksa, itu namanya merampok, ucap sang pemimpin sambil terus bergerak mendekati King Ruo. Tapi bagaimana jika aku tidak mau, jawab King Ruo. Maka kami akan mengambilnya dengan paksa, ucap sang pemimpin, lalu meminta kelompoknya untuk mengepung King Ruo, sambil tertawa terbahak-bahak. Baiklah. Bagaimana jika aku yang meminta sumber daya yang kalian miliki, ucap King Ruo dengan santai, membuat kelima pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Namun mereka tiba-tiba merasakan lingkaran kekuatan yang begitu luar biasa keluar dari tubuh King Ruo, membuat mereka langsung berkeringat dingin. Semi abadi tingkat tinggi, ucap pemimpin kelompok tersungkur, dan berlutut. Tuan, kami. Aku bukan tuan kalian. Jadi serahkan semua yang kalian miliki, jawab King Ruo dengan dingin. Tapi tuan, cepat hancurkan kultivasimu sekarang. Jika aku yang melakukannya, maka aku akan melepaskan kulit dari tubuhmu secara perlahan. Oh tidak, tuan, apa ini tidak bisa dibicarakan lagi? Aku mohon, sebelumnya kamu begitu banyak bicara. Hei, kamu, cepat hancurkan kultivasinya. Lalu patahkan kedua tangan dan kakinya. Jika tidak, aku akan mengulitimu, ucap King Ruo dengan dingin, sambil menunjuk salah satu dari mereka. Ancaman yang dilontarkannya oleh King Ruo langsung ditanggapi oleh pemuda tersebut, yang tanpa pikir panjang, lalu berdiri menghampiri pimpinan kelompok tersebut, dan menyerang gantiannya. Saudara, maaf, ucapnya sekali lagi, lalu mematahkan kedua tangan dan kakinya, membuat pemimpin kelompok itu meraung kesakitan. Teriaknya berguling-guling kesakitan. Dengan tubuh tanpa kekuatan, disiksa seperti itu membuat pemimpin kelompok itu benar-benar membasahi dirinya. Teruslah bersuara, memanggil hewan buas kemari, ucap King Ruo santai, membuat sosok itu terdiam. Tiba-tiba tempat itu menjadi hening. Keempat pemuda yang tersisa kini mematung, sambil menatap pemimpin kelompoknya yang kini menangis dengan suara tertahan. Jika kalian tidak ingin berakhir seperti dirinya, maka lakukan sekarang juga, ucap King Ruo dengan nada dingin, mengejutkan mereka. Maksud tuan, apakah kalian sudah lupa dengan kata-kataku sebelumnya? Ucap King Ruo dengan tatapan tajam. Dengan segera keempat pemuda tersebut menyerahkan cincin penyimpanannya. Ini tuan. Baik, sekarang hancurkan kultivasi kalian. Jika kalian menawar, maka aku akan menambah hukuman, termasuk mematahkan kedua tangan dan kaki kalian. Kata-kata King Ruo membuat mereka langsung menangis. Jika demikian, lebih baik mati, ucap salah satu dari mereka memprovokasi rombongannya. Serangan angin kekacauan melesat dari ujung jari King Ruo menghantam dantiannya. Teriaknya roboh dengan kesakitan. Kamu, patahkan kedua tangan dan kakinya. Baik tuan, ucapnya lalu bergerak mendekati sosok yang telah kehilangan kultivasinya tersebut. Saudara, maaf. Krar. Suara retakan bergema, saat kedua tangan dan kaki pemuda tersebut dipatahkan oleh rombongannya, membuatnya semakin kesakitan. Kalian tunggu apa lagi? Menunggu aku yang melakukannya, ucap King Ruo dingin. Baik tuan, jawab ketiga pemuda yang tersisa, sambil mengeraskan rahangnya. Duar, ledakan kecil bergema, bersamaan dengan robohnya tubuh ketiga pemuda tersebut. Aku tidak mau tahu kalian berasal dari klan dewa mana. Tindakan kalian yang ingin menindas orang lain benar-benar tidak bisa diampuni. Jika kalian bisa selamat dan keluar dari hutan gunung ini, lalu menyebarkan berita buruk mengenai keberadaanku, maka aku akan mencari kalian, menguliti kalian satu persatu dan melenyapkan seluruh klan kalian, ucap King Ruo,
lalu melangkahkan kakinya meninggalkan tempat itu dengan santai. Kelima pemuda yang terkulai lemah kehilangan kultivasi itu, menatap kepergian King Ruo yang lenyap di dalam kegelapan malam sambil menangis putus asa, merutuk diri dalam penyesalan di dalam hatinya. Di tempat lain, King Ruo yang terus bergerak meninggalkan para pemuda tersebut, lalu berhenti sejenak, mengeluarkan Tautau dari dalam dunia jiwanya. "Penguasa," ucap Tautau dengan hormat. "Tautau, kita saat ini ada di Gunung Beitian. Apakah kamu merasakan sesuatu?" tanya King Ruo. Guai itu menganggukkan kepalanya. "Penguasa, aku merasakan beberapa aura hewan buas yang sangat kuat. Selain itu, aturan ruang dan waktu dan daya gravitasi gunung juga begitu kacau," ucap Tautau menjelaskan. "Lalu apakah kamu bisa bergerak?" "Bisa penguasa, tapi tidak bisa dengan kecepatan penuh." "Baiklah," ucap King Ruo lalu naik ke atas punggung anjing dari neraka kuno tersebut, dan memintanya untuk bergerak. "Tautau, pilih rute yang aman, serta menjauh dari keberadaan makhluk tingkat tinggi tersebut, karena aku tidak ingin berurusan dengan mereka." "Baik penguasa, aku mengerti," ucapnya lalu bergerak di dalam kegelapan malam dengan tenang. Tautau dan King Ling memahami, berhadapan dengan hewan buas tingkat tinggi tersebut akan menempatkan mereka dalam kesulitan besar. Karena selain kekuatan mereka yang dibatasi oleh aturan ruang dan waktu tempat itu, mereka juga tidak tahu bahaya apalagi yang menunggu selain hewan buas tersebut. Tidak heran jika komandan penjaga gerbang kota meminta untuk menggunakan pemandu dari klan Yindao, ternyata tempat ini benar-benar berbahaya. King Ruo membatin, sambil mengawasi tempat itu. Sepanjang jalan, King Ruo dan Tautau merasa tempat itu sangat aneh, karena tidak ada satupun hewan buas yang mereka jumpai. "Penguasa, boleh dikatakan kawasan luar Gunung Beitian ini adalah kawasan yang benar-benar aman, hanya tekanan aturan ruang dan waktu saja yang semakin lama semakin kuat," ucap Tautau berbicara melalui telepati. "Tidak ada yang aneh. Aku rasa semua hewan buas itu telah berkumpul di kawasan dalam gunung," jawab King Ruo. Menjelang tengah malam, tiba-tiba King Ruo dan Tautau dikejutkan dengan raungan keras dari bagian dalam gunung yang menggetarkan seluruh kawasan tersebut. "Sangat kuat, semi-abadi tingkat 7 tahap akhir," ucap Tautau pelan, membuat King Ruo segera menghentikan pergerakan mereka. "Tautau, kita tidak bisa melanjutkan perjalanan." "Lalu penguasa, apa yang akan kita lakukan?" "Sebaiknya kita mencari tempat yang aman, dan melanjutkan perjalanan besok pagi." "Baik penguasa." Pada saat mereka sedang bergerak mencari tempat untuk beristirahat, tiba-tiba King Ruo merasakan beberapa aura bergerak dari belakang, mendekati mereka dengan cepat. "Penguasa, mereka para kultivator tingkat tinggi," ucap Tautau. "Benar," ucap King Ruo lalu meminta Tautau kembali ke dalam dunia jiwa. "Baik penguasa." Setelah Tautau kembali ke dalam dunia jiwa, King Ruo lalu berhenti di tempatnya, menunggu kedatangan sosok tersebut dengan tenang. 5 menit kemudian, aura tersebut mendekat, menampilkan sosok 5 pria paruh baya. 3 di antaranya adalah semi-abadi tingkat 2 dan 2 lainnya semi-abadi tingkat 4, menatap King Ruo yang duduk di bawah pohon besar dengan heran. "Anak muda, apa yang sedang kamu lakukan di tempat ini? Apakah kamu sudah gila?" "Tetua, aku tersesat," ucap King Ruo pelan, membuat kelima pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya. "Nak, ini adalah kawasan terlarang. Seharusnya saat menjelang sore kamu tinggal dulu di kota Beisi atau klan Yindao," ucap salah satu dari mereka dengan ramah. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Seharusnya demikian, tapi aku tidak menyangka akan tersesat di tempat ini. Jika aku boleh tahu, para tetua sendiri hendak kemana? Siapa tahu tujuan kita sama?" "Nak, kami sedang ada urusan penting. Dengan tingkat kultivasimu, maaf kami tidak bisa membawamu ikut serta," ucapnya dengan wajah serius. "Baik tetua, aku maklum akan hal itu," ucap King Ruo ramah. Pada saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba sekali lagi terdengar raungan yang lebih keras. "Saudara, sepertinya sudah dimulai," ucap pemimpin kelompok tersebut,
lalu bergegas membawa rombongannya. "Tetua, suara apa itu?" tanya King Ruo sambil ikut bergerak bersama mereka dengan penasaran. "Harimau putih cakar emas, penguasa pegunungan Beitian," jawab salah satu tetua dengan ramah. "Lalu apa yang ingin para tetua lakukan?" "Mengambil rumput emas penguat jiwa yang dijaga oleh makhluk itu." "Nak, sebaiknya kamu jangan ikut. Ini terlalu berisiko." King Ruo terdiam, sambil terus bergerak, lalu memperlambat gerakannya, sambil menatap kelima pria paruh baya itu yang semakin menjauh darinya. King Ruo terdiam di tempatnya cukup lama. Sus, tahu-tahu muncul di sisinya. "Penguasa, ada apa?" "Tahu-tahu, di kawasan dalam gunung ini ada rumput emas penguat jiwa. Ini adalah kesempatan yang sangat langka, dan aku sangat memerlukan rumput emas penguat jiwa itu untuk segera naik tingkat dengan cepat tanpa rasa sakit, serta mencoba untuk membuat pil untuk An-Er. Tapi penguasa, sumber daya itu dijaga oleh hewan buas tingkat tinggi yang sangat kuat." "Harimau putih cakar emas," ucap King Ruo menjelaskan. "Penguasa, harimau putih adalah sosok hewan buas yang sangat keras dan brutal," ucapnya dengan tubuh bergidik. King Ruo kembali terdiam dengan pikirannya. Kesempatan tidak datang dua kali. Bagaimanapun caranya, aku harus mendapatkan sumber daya tersebut, lalu meminta Tautau bergerak, mengikuti jejak aura yang ditinggalkan oleh kelima para tetua sebelumnya. "Bergerak ke depan," ucap King Ruo sambil naik ke atas punggungnya. "Baik penguasa," ucapnya lalu bergerak dengan cepat. 1 jam kemudian, King Ruo dan Tautau tiba-tiba menghentikan pergerakannya saat merasakan beberapa sosok lainnya muncul dari arah yang berbeda. "Penguasa, ternyata ada banyak orang di depan kita. Apa yang harus kita lakukan?" "Tetap bergerak, dan hindari keberadaan mereka," ucap King Ruo meminta Tautau untuk terus bergerak memasuki kawasan dalam gunung tersebut. "Baik penguasa." 500 meter kemudian, King Ruo menghentikan Tautau. "Penguasa, ada apa?" "Sebaiknya kita mencari tempat persembunyian, dan menunggu." "Maksud penguasa?" "Tautau, yang akan mereka hadapi adalah harimau putih cakar emas, dan itu bukanlah hewan buas yang mudah ditangani. Apalagi aturan ruang dan waktu, serta kekuatan segel mantra yang ada di atas langit gunung. Dalam kasus ini, yang datang pertama bukanlah orang yang dapat memetik rumput emas tersebut." "Baik penguasa, hamba mengerti," jawab Tautau yang memahami tindakan King Ruo yang ingin memanfaatkan kekuatan kelompok tersebut, sambil bergerak mencari tempat yang aman. "Tautau, di sana," ucap King Ruo menunjuk ceruk yang berada di tebing gunung yang cukup curam. "Baik penguasa," ucapnya lalu bergerak dengan cepat, melompat mendekati tempat itu dengan hati-hati. Pada saat Tautau melompat memasuki ceruk, tiba-tiba 3 sosok semi-abadi tingkat 2 muncul, bergerak memasuki tempat yang sama. Sus, mereka tiba di dalam ceruk dan saling berpandangan. "Guai," ucap salah satu dari mereka menatap Tautau dan King Ruo yang berada di atas punggung hewan itu dengan tajam. Tatapan yang tidak bersahabat tersebut, membuat King Ruo segera turun dari punggung Tautau. "Tuan-tuan, maaf. Kami ingin bersembunyi dan beristirahat di tempat ini. Mohon tuan-tuan sudi berbagi tempat," ucap King Ruo dengan hormat. Ketiga pemuda tersebut saling berpandangan, dan terlihat sedang berdiskusi. "Baik, kami akan mengizinkan kamu bersembunyi di tempat ini, tapi dengan syarat. Serahkan guai ini pada kami," ucapnya dengan seringai dingin. "Tapi tuan," ucap King Ruo ragu. "Tidak ada tawar-menawar. Jika tidak mau, maka pergi dari tempat ini." King Ruo yang tidak ingin membuat masalah di tempat itu, menganggukkan kepalanya lalu naik ke atas punggung Tautau. "Tautau, mari kita pergi," ucap King Ruo, berbicara melalui telepati pada guai tersebut. Namun pada saat Tautau akan bergerak, tiba-tiba salah satu dari mereka menghadang. "Tuan," ucap King Ruo ragu, menatap pemuda yang menghalanginya tersebut dengan datar. "Di mana sopan santunmu?" ucapnya dengan seringai dingin. "Maksud tuan?" tanya King Ruo santai. "Apakah kamu akan pergi begitu saja? Bukankah tuan-tuan sendiri yang tidak ingin berbagi tempat ini?"
Benar, kami tidak ingin berbagi. Tetapi kamu telah memasuki tempat ini. Itu artinya kamu harus membayar. Tuan, tempat ini adalah kawasan bebas, jadi siapapun boleh memasukinya, ucap King Ruo menolak. Saudara, jangan berbasa-basi lagi. Ambil saja guai itu, lalu tendang dia keluar dari tempat ini, ucap salah satu dari mereka menyela, menatap King Ruo dengan rendah. King Ruo terdiam, menatap ketiga pemuda itu dengan lekat. Jika tuan-tuan melakukannya, maka aku akan berteriak, ucap King Ruo menguji tekad ketiga pemuda tersebut sebelum dia benar-benar menghajarnya. Sontak saja kata-kata King Ruo membuat ketiga pemuda itu tertawa terbahak-bahak. Saudara, aku baru tahu, ternyata ada cara membela diri seperti itu, ucapnya menatap King Ruo yang terdiam, dengan tertawa lepas. Apakah pantas kultivator tingkat tinggi seperti kalian menindas yang lemah? Ucap King Ruo, menindas. Nak, itu salahmu sendiri. Sudah tahu lemah tetapi masih ingin melawan. Sudahlah, jika kamu menganggap nyawa lebih penting, maka tinggalkanlah guai itu, lalu pergi dari tempat ini. Sungguh tidak tahu malu, ucap King Ruo mulai memprovokasi, membuat ketiga pemuda tersebut langsung terdiam. Jangan tidak tahu diri, tidak membunuhmu saja seharusnya kamu bersyukur. Jadi jangan memaksa kami melakukan tindakan lebih. Justru kalianlah yang berlebihan, merasa diri lebih kuat, lalu menindas orang lain sesuka hati. Oh, aku baru ingat, bukankah kalian juga lemah? Buktinya kalian juga bersembunyi di tempat ini, ucap King Ruo kembali memprovokasi. Bajingan. Sepertinya kamu harus dilenyapkan, ucap salah satu dari mereka dengan gusar, bergerak, hendak menampar King Ruo. Plak, plak, suara tamparan keras mengisi ceruk sempit itu. Ah, sang pemuda merintih dan tersungkur di hadapan King Ruo, membuat kedua pemuda lainnya begitu terkejut. Apa? Bagaimana bisa kultivator tingkat Raja Dewa menghajar? Menjeda kata-katanya, menatap King Ruo dengan heran, sambil menjaga jarak. Di hadapan ketiga pemuda tersebut, King Ruo yang masih memunculkan kekuatan ranah Raja Dewa tingkat dasar, tersenyum santai. Apakah wajahku ini menakutkan? Ucap King Ruo melihat kedua pemuda lainnya yang kini bersikap waspada. Berdiri, ucap King Ruo pada pemuda yang tersungkur tersebut dengan tegas. Baik tuan, ucapnya sambil memegang wajahnya yang telah lebam terkena tamparan keras King Ruo. Turunkan tanganmu, ucap King Ruo sekali lagi. Baru saja pemuda tersebut melepaskan tangan dari wajahnya, tamparan keras King Ruo kembali menghantam wajahnya. Plak-plak, suara tamparan mengisi ceruk itu, berhenti pada saat sang pemuda roboh. Jika berani bersuara lagi, maka aku akan mematahkan tangan dan kakimu, ucap King Ruo dengan dingin. Di sudut dinding ceruk, dua pemuda lainnya yang masih belum mengerti bagaimana saudaranya itu membiarkan dirinya ditampar di hadapan mereka, menatap King Ruo yang kini duduk di sisi Tautau dengan heran. 5 menit kemudian sang pemuda itu kembali berdiri. Tuan, ucapnya dengan terbata-bata, berlutut di hadapan King Ruo dengan hormat. Aku ingin beristirahat, sekarang giliranmu. Tampar mereka sebanyak 2 kali lipat dari tamparan yang kamu terima. Jika mereka tidak mau, maka hancurkan kultivasinya, ucap King Ruo dengan tegas, menatap kedua pemuda yang masih berdiri di sudut ruangan. Baik tuan, ucapnya dengan terbata-bata, lalu berdiri, mendekati kedua saudaranya perlahan. Saudara, apa yang kamu lakukan? Ucap salah satu dari mereka, sambil bergerak mundur. Pilihannya hanya ada 2, membiarkan diri ditampar atau kehilangan kultivasi, ucapnya pelan. Saudara, apakah kamu sudah tidak waras? Saudara, menurutlah, jika tidak, kita semua akan kehilangan kultivasi. Mungkin seluruh klan kita juga akan terlibat, ucapnya berbicara melalui telepati. Apa? Saudara, siapa dia sebenarnya? Saudara, dia adalah kultivator tingkat tinggi yang menyamar. Sudahlah, lakukan saja, ucapnya membuat kedua pemuda itu begitu terkejut. Tapi bagaimana saudara bisa tahu? Dari lingkaran kekuatannya, yang tiba-tiba muncul saat menerima seranganku.
Tiba-tiba dari kawasan dalam gunung, terdengar raungan hewan buas yang sangat keras, hingga menggetarkan tempat itu, membuat ketiga pemuda itu terdiam. King Ruo yang sedang duduk beristirahat, membuka matanya, menatap ketiga pemuda itu dengan mengerutkan keningnya. "Tunggu apa lagi? Apakah kamu menganggap aku bercanda dengan kata-kataku?" ucap King Ruo dingin. "Tetapi Tuan, bukankah ini akan menarik perhatian hewan buas? Aku tidak peduli dengan hal itu." Sus, angin kekacauan muncul dari ujung jari King Ruo, melesat seperti bilah pedang, menghantam tubuh pemuda tersebut dan merobohkannya. "Ah!" rintih sang pemuda dengan tubuh bergetar menahan rasa sakit yang meremukkan tulang-tulangnya. "Masih bisa hidup saja, seharusnya kamu bersyukur," ucap King Ruo mengembalikan kata-kata yang pernah diucapkan oleh pemuda itu sebelumnya. King Ruo yang tidak menyangka jika dirinya bisa menggunakan kekuatan di tempat itu begitu terkejut. Ternyata ceruk ini terbebas dari aturan ruang dan waktu. King Ruo membatin, menatap dua pemuda lainnya yang hampir menjatuhkan rahangnya. "Kalian berdua, tampar dia sebanyak 100 kali. Apa? Tapi Tuan, lakukan, atau kalian juga akan bernasib seperti dia," ucapnya dengan tatapan tajam. Baik Tuan," ucapnya lalu menghampiri sosok yang masih begitu kesakitan tersebut. Satu pemuda memegang dan menopang tubuh tersebut, dan satu pemuda lagi menampar wajahnya. Plak-plak, suara tamparan kembali terdengar. Seiring dengan suara tamparan, suara raungan hewan buas dari kawasan dalam gunung juga semakin intens. Sepertinya telah terjadi pertempuran. King Ruo membatin. Tidak lama kemudian, suara tamparan itu berakhir bersamaan dengan ambruknya tubuh sang pemuda. "Sekarang giliran kalian, 100 kali, ucap King Ruo meminta kedua pemuda yang tersisa untuk menamparkan dirinya sendiri. "Baik Tuan," ucap kedua pemuda itu dengan berat hati. Kedua pemuda tersebut mulai menampar dirinya sendiri. "Tahu-tahu, awasi mereka. Jika berpura-pura, patahkan kedua tangan dan kakinya," ucap King Ruo sambil memejamkan mata. Di sudut ruangan, pemuda yang sebelumnya telah roboh kini mulai memulihkan diri, sambil menatap kedua saudaranya yang saling menamparkan wajahnya. Di dalam hatinya, para pemuda itu kini hanya bisa merutuk diri, menyesali perbuatannya karena telah berani mengganggu seseorang yang tidak seharusnya mereka singgung. Gror, raungan keras itu semakin dekat, dengan suara ledakan pukulan yang terus bergema dan saling bersahutan. "Tahu-tahu, awasi pertempuran itu," ucap King Ruo sambil membuka matanya, karena tidak bisa berkonsentrasi menyerap kekuatan spiritual di tempat itu dengan tenang. "Baik penguasa," ucapnya berbicara melalui telepati, lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Tidak lama setelah Tautau pergi, kedua pemuda tersebut akhirnya selesai menampar dirinya sendiri, berdiri dengan kaki bergetar menahan rasa sakit yang amat sangat di wajah mereka. "Duduklah," ucap King Ruo santai, sambil menatap wajah yang sudah tidak bisa dikenali tersebut. "Terima kasih Tuan," ucapnya dengan bibir bergetar, lalu duduk di sisi saudaranya yang kini sedang memulihkan diri. "Jelaskan padaku, berasal dari kelompok mana kalian, lalu apa tujuan kalian datang ke tempat ini?" tanya King Ruo dengan tatapan tajam. Tuan, aku Dugu Leng. Mereka saudaraku, Dugu Wan dan Dugu Kai. Kami berasal dari kota Beisi. Tujuan kami ke tempat ini adalah untuk mengambil rumput emas penguat jiwa," jawab Dugu Leng memperkenalkan diri, serta menjelaskan tujuannya. "Apakah hanya itu saja?" ucap King Ruo dengan tatapan penuh selidik, karena King Ruo merasa aura dari ketiga sosok itu hampir sama dengan pemuda yang sebelumnya ingin menindasnya. Ketiga pemuda itu terdiam, lalu salah satu dari mereka berbicara. "Tuan, sebenarnya kami juga mencari sosok yang telah melukai tuan muda klan kami, Dugu Dan. Tidak hanya melukai, kultivator tersebut bahkan menghancurkan dantiannya, berserta keempat temannya. Itu pasti kelima berandalan yang ingin menggangguku sebelumnya," King Ruo membatin, menatap ketiga pemuda yang ada di hadapannya dengan tajam. "Lalu informasi apa yang kalian dapatkan dari tuan muda kalian tersebut?" "Tidak ada Tuan.
Mereka justru meminta kami untuk tidak mencari orang yang melukai mereka tersebut, tetapi kami tidak bisa tinggal diam Tuan, ucapnya dengan mata berapi-api. Aneh, bagaimana cara kalian mengetahui pelaku tersebut, sedangkan kalian tidak memiliki bukti apapun? Apakah kalian ingin menindas orang lain dengan sembarangan seperti yang mereka lakukan sebelumnya? Tanya King Ruo membuat ketiga pemuda itu tampak begitu terkejut. Oh tidak, ucap mereka bersamaan, menatap King Ruo dengan wajah pucat pasi. Saudara, ternyata orang yang kita cari itu ada di hadapan kita, ucapnya berbicara melalui telepati. Saudara, dia adalah orang yang kejam. Apa yang harus kita lakukan? Tidak heran jika sebelumnya kalian ingin menindasku. Mereka yang hanya ranah tingkat kaisar dewa tetapi sudah begitu berani menindas orang lain, apalagi kalian yang sudah merasa berada di tingkat yang paling tinggi, ucap King Ruo sambil menggelengkan kepalanya, menatap ketiga pemuda itu dengan kesal. Ampuni kami Tuan, ucapnya memohon sambil berlutut, yang justru membuat King Ruo semakin kesal. Sus, rantai jiwa muncul, melesat memasuki tubuh ketiga pemuda tersebut. Tuan, ucap Duguleng dengan ragu. Pergi dan awasi keadaan di luar. Jika kalian berani melawan, kalian juga akan bernasib sama dengan tuan muda kalian itu. Baik Tuan, jawabnya lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Setelah Duguleng, Duguwan, dan Dugukai pergi, King Ruo lalu mempelajari kekuatan yang ada di dalam ceruk yang ternyata bisa melepaskan diri dari aturan ruang dan waktu yang menyegel kawasan Gunung Beitian tersebut. Di tempat lain, Dugu Chen dan kedua saudaranya, Duguwan dan Dugukai terus bergerak meninggalkan tebing ceruk, mendekati pusat pertempuran yang terjadi di kawasan dalam gunung. Aku tidak menyangka jika kita benar-benar akan menemukan sosok itu, tetapi sayang kita telah melakukan tindakan yang salah. Dugu Chen menggerutu sambil terus bergerak. Benar, bajingan itu benar-benar telah menipu kita, ucap Duguwan dengan kesal. Duar, ledakan kecil tiba-tiba membuat Duguwan yang sedang bergerak dari pohon ke pohon terjatuh. Ah, rintihnya kesakitan, mengejutkan Dugu Chen dan Dugukai, yang bahkan tidak sempat menyelamatkan tubuh itu. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Dugu Chen, menghampiri sosok Duguwan yang terlihat begitu kesakitan dengan tangan kirinya yang patah dan kaki kiri terkilir, mulai menangis dengan kerasnya. Saudara, jangan membuatku bingung, ucap Dugukai kesal. Namun tiba-tiba Dugu Chen dan Dugukai begitu terkejut, dengan rahang membeku saat melihat sosok Duguwan yang ternyata telah kehilangan kultivasinya. Saudara, apa yang terjadi? Tanya Dugu Chen sambil mengedarkan pandangannya, memeriksa tempat itu dengan murka. Sesegel mantra, ucap Duguwan terbata. Segel mantra, tanya Dugukai yang masih bingung. Rantai emas, ucap Duguwan sekali lagi sambil mengeraskan rahangnya, menahan rasa sakit yang bergelayut pada tangan kiri dan kakinya. Ternyata segel mantra itu juga memata-matai perkataan kita. Saudara Chen, apa yang harus kita lakukan? Tanya Dugukai dengan wajah tegang. Jika tidak ingin kehilangan kultivasi, maka kita harus menuruti semua perintahnya dengan mutlak, jawabnya sambil menatap Duguwan yang kini hanya bisa menyesali perkataannya. Hanya dengan satu kata saja, dia langsung menghancurkan kultivasi kita. Tuan muda itu benar-benar orang yang tidak boleh kita singgung, ucap Dugu Chen. Dugukai menganggukkan kepalanya, menatap Duguwan yang kini hanya bisa menangis. Saudara Chen, sebaiknya kita bawa saudara Wan ke tempat yang lebih aman, karena tempat ini sangat berbahaya, ucap Dugukai. Baiklah, jawab Dugu Chen, lalu mengangkat tubuh Duguwan yang telah kehilangan kultivasi itu, bergerak menjauh dari tempat itu. Di dalam ceruk, King Ruo yang sedang mempelajari kekuatan spiritual asing di dalam ceruk tiba-tiba didatangi oleh Tao Tao. Tao, bagaimana? Tanya King Ruo. Penguasa, aku tidak berhasil memasuki kawasan dalam gunung, karena pertempuran itu menarik perhatian hewan buas lainnya. Apa yang dilakukan para hewan buas tersebut? Sepertinya mereka berkumpul untuk membantu harimau putih cakar emas menjaga tempat itu.
Itu berarti harimau putih cakar emas adalah penguasa utama di tempat ini. Apakah kamu melihatnya? Tidak ada penguasa. Mungkin menunggu kekuatan saat para penyusup ini melemah, lalu apa yang harus kita lakukan? Tunggu Dugu Chen dan Dugu Kai kembali, ucap King Ruo. Maksud penguasa. Lalu di mana satu pemuda lainnya? Aku telah mengutus mereka untuk memeriksa wilayah pertempuran, sedangkan satu pemuda lainnya telah aku lumpuhkan. Baik, ucap Tao Tao, lalu berjaga di tempat itu. Sambil menunggu Dugu Chen dan Dugu Kai, King Ruo kembali mempelajari kekuatan spiritual di dalam ceruk, sedang Tao Tao berjaga di tempat itu. Di tempat lain, Dugu Chen dan Dugu Kai yang telah mengamankan Dugu Wan, bergerak menuju pusat pertempuran. Dari jauh mereka berdua dapat melihat kilatan cahaya serangan yang menghasilkan ledakan, menerangi kegelapan malam yang semakin larut. Saudara, ada banyak kultivator tingkat tinggi. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Dugu Kai. Terus bergerak, kita harus memastikan situasi yang terjadi dengan benar. Aku takut jika kita memberi laporan yang kurang tepat, itu akan memancing kemarahannya. Ucap Dugu Chen, sambil terus bergerak. Baik, jawab Dugu Kai. Kawasan gunung yang ditumbuhi pohon-pohon raksasa, serta bebatuan besar yang teronggok di berbagai tempat, membuat Dugu Chen dan Dugu Kai dapat bergerak sambil bersembunyi dari hewan buas yang terus berdatangan di tempat itu. Semakin dekat mereka dengan pusat pertempuran, maka semakin jelas mereka merasakan aura hewan buas yang ada di tempat itu. Setelah bergerak, Dugu Chen dan Dugu Kai akhirnya benar-benar tiba di kawasan pertempuran, menyaksikan kekacauan yang sangat mengerikan itu dari dekat, sambil menggelengkan kepala. Sepertinya usaha para kultivator untuk mendapatkan rumput emas penguat jiwa akan gagal, ucap Dugu Kai, sambil menatap puluhan kultivator semi-abadi tingkat tinggi yang terus bertempur melawan hewan buas yang terus berdatangan tanpa henti. Aku rasa juga demikian, ucap Dugu Chen. Setelah memeriksa tempat itu dan mengamati situasi yang terjadi dengan jelas, Dugu Chen dan Dugu Kai lalu bergerak meninggalkan tempat itu, kembali menemui King Ruo yang menunggu mereka di dalam ceruk. Di dalam ceruk, King Ruo yang sedang mempelajari kekuatan spiritual asing di dalam ceruk, membuka matanya, menatap Tao Tao yang menatapnya dengan penasaran. Penguasa, ada apa? Tanya Tao Tao. Tao Tao, saat ini aku tidak tahu kekuatan spiritual yang membebaskan tempat ini dari aturan ruang dan waktu yang menyegel Gunung Beitian ini, tapi aku dapat memahami dua hal. Pertama, aturan ruang dan waktu di tempat ini tidak stabil. Kedua, cara kita dalam menempatkan diri ketika berada di dalam segel ruang dan waktu tersebut, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Maksud penguasa, aturan ruang dan waktu di tempat ini bukan murni karena aturan langit dan bumi, tetapi dibuat oleh orang lain, sehingga sedikit memiliki beberapa kelemahan dan celah. Selain itu, di dalam ruang dan waktu yang terikat ini, supaya kita lebih bebas, maka harus menempatkan diri kita pada kondisi ideal aturan tersebut, ucap King Ruo dengan penuh semangat. Apakah itu berarti penguasa dapat menggunakan kekuatan penuh di tempat ini? Sepertinya demikian. Tao Tao yang begitu penasaran, lalu mencoba memaknai penjelasan King Ruo, tetapi tiba-tiba mereka berdua merasakan dua sosok bergerak menghampiri tempat itu. Sus, sus. Dugu Chen dan Dugu Kai tiba. Tuan, ucap Dugu Chen sambil berlutut dengan hormat, diikuti Dugu Kai yang berada di belakangnya. King Ruo menganggukkan kepala, sambil meminta mereka untuk melaporkan pekerjaannya. Tuan, pusat pertempuran saat ini berada di lembah timur. Di tempat itu ada 31 kultivator tingkat tinggi yang sedang bertempur melawan ribuan hewan buas tingkat rendah hingga tingkat tinggi, yang terus berdatangan tanpa henti menjaga tempat itu. Bahkan harimau putih cakar emas masih belum keluar dari sarangnya. Lalu bagaimana dengan hasil pertempuran itu? Sepertinya misi untuk mendapatkan rumput emas penguat jiwa kali ini akan gagal, jawab Dugu Chen pelan. Maksudnya? Tanya King Ruo dengan heran. Tuan, apakah Anda bukan orang perbatasan utara? Benar, jawab King Ruo dengan santai. Tuan,
Ini adalah misi rahasia yang dilakukan oleh para kultivator tingkat tinggi yang berada di kawasan rantai pegunungan Baitian setiap 200 tahun sekali. Kegiatan ini selain untuk mendapatkan rumput emas yang legendaris tersebut, kegiatan ini juga untuk menaikkan reputasi klan yang berhasil mendapatkan rumput emas tersebut. Alasan kegagalan, pertama karena aturan ruang dan waktu yang menyegel kekuatan semi-abadi tingkat tinggi menjadi kultivator dewa tingkat rendah. Selain itu hewan buas yang ada di gunung ini juga telah mempersiapkan diri. Dugu Chen menjelaskan, tiba-tiba tempat itu menjadi hening, membuat Dugu Chen dan Dugu Kai sedikit senang. Saudara Chen, setelah mendengar penjelasan dari kita, aku yakin mereka akan mundur dari tempat itu, sehingga dengan demikian kita dapat menyelamatkan diri, ucap Dugu Kai berbicara melalui telepati pada Dugu Chen, yang tampak menanti tanggapan King Ruo. Kekuatan aturan ruang dan waktu yang sangat mengerikan. Jika kultivator semi-abadi tingkat tinggi saja dibuat menjadi pendekar tingkat dewa biasa, lalu bagaimana dengan kultivator tingkat dewa yang datang di tempat ini? Untung saja penguasa terbebas dari aturan ruang dan waktu tersebut, ucap Tao Tao berbicara melalui telepati pada King Ruo, yang masih terdiam. Yang pastinya, para kultivator dewa tingkat rendah yang datang di kawasan dalam gunung itu akan menjadi sosok tanpa kultivasi. Jawab King Ruo dengan tenang. Penguasa, lalu bagaimana dengan mereka? Ucapnya menatap Dugu Chen dan Dugu Kai yang masih berlutut di hadapan King Ruo. Orang-orang dari klan Dugu ini tidak bisa ditoleransi, karena mereka selalu ingin menindas orang lain, tetapi membunuh mereka begitu saja bukanlah hal yang benar. Jadi penguasa, apa yang akan kita lakukan padanya? Tenanglah, aku tidak akan melepaskan orang yang sudah ingin berbuat jahat padaku, ucap King Ruo lalu naik ke atas punggung Tao Tao. Pimpin aku ke pusat pertempuran, ucap King Ruo dengan tegas, membuat Dugu Chen dan Dugu Kai begitu terkejut. Baik tuan, ucapnya dengan terbata, lalu bergerak memimpin jalan. Maaf kakak, atas ketidaknyamanannya, karena novel King Ruo ini gak tahu kenapa gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ditutup sama beliau yang punya novel ini. Mimin mohon maaf tidak bisa melanjutkan cerita King Ruo ini, dan Mimin akan ganti cerita yang lebih seru lagi. Sekali lagi Mimin mohon maaf sebesar-besarnya.